Halo guys, kembali lagi di channel SK21. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah kuis beberapa soal pilihan ganda di Unity hanya dengan satu scene. Jadi tanpa pindah-pindah scene, scene SCENE supaya tidak memberatkan aplikasi atau memberatkan game Unity kita. Nah, sebelum ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya. Terus bagi kalian yang ingin membuat sebuah game, bisa banget untuk percayakan project game kalian ke SK21, baik itu project game maupun media pembelajaran dengan Unity, Scratch, dan Construct. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Tentu kita pertama harus membuka Unity Hub terlebih dahulu ya. Buka Unity Hub. Di sini saya gunakan Unity Hub 3.8, sama aja harusnya setiap versi. Kemudian untuk Unity saya gunakan versi 2022.3.55 F1. Mungkin kalian bisa gunakan versi sebelumnya atau sesudahnya. Nanti sama aja hasilnya. Oke, kemudian pertama kita klik New Project. Setelah itu kita pilih 2D aja. Untuk project name kita kasih misal quiz game. Kemudian lokasinya ini saya buat folder baru quiz game tutorial. Oke, kemudian klik select folder. Habis itu klik create project. Oke, kemudian Unity otomatis akan membuatkan projectnya ya kalau ada loading kayak gini. Nanti kita tinggal tunggu aja. Nah, seperti ini udah proses. Oke, jadi ini kita sudah masuk ke Unity ya. Untuk layoutnya kita pakai yang default aja supaya semuanya sama. Kemudian pertama kita ganti atau rename scene ini ya. Di bagian scene kita klik kanan di sini, kita klik rename, kita kasih quiz gitu ya. Oke. Setelah itu pastikan ini 2D ya, dicentang ke 2D. Kemudian kita tambahkan di sini adalah canvas. Klik kanan, UI, lalu canvas. Nah, kemudian di bagian canvas diklik, klik kanan, UI, pilih panel ya. Nah, kemudian panel di sini kita klik F. Nah, jadi seperti ini. Oke, kemudian untuk ukuran kita kasih jadi 16:9. Nah, jadi di game ya. Di game itu free aspect ini diganti menjadi Full HD aja nih. Full HD 1920 kali 1080. Oke, dan scale-nya ganti menjadi 1. Nah, pokoknya paling ke kiri lah. Nah, kayak gini hasilnya. Kemudian di bagian panel kita klik F lagi. Jadi ini adalah tempat kita memasukkan pertanyaan, jawaban, dan skor di sini ya. Oke, kemudian kita masuk ke aset lagi, kita klik kanan, kita create, dan klik folder, lalu ketik images. Oke, kemudian masukkan image-nya semuanya. Oke, ini image yang saya gunakan ya. Jadi image nanti bakalan seperti ini. Ada pertanyaan, jawaban, dan juga nanti di sini ada kasih skor. Oke, saya masukkan aja semua image yang saya gunakan ke folder image. Oke, dan ini kita silang. Kemudian ke panel. Nah, ke bagian panel ini, di bagian background ini kita kasih quiz layout. Kita tarik aja. Oke, jadinya seperti itu. Nah, kenapa ini opasitasnya nggak 100%? Kita bisa klik di bagian color. Salah. Iya, kita klik di bagian color. Untuk opasitas ini kita geser ke kanan, jadi 255. Nah, ini untuk canvas atau bagian panel backgroundnya. Nah, kemudian kita akan membuat
button jawaban. Kita masuk, kita klik di kanvas di panel, klik kanan, klik UI, lalu pilih button text mesh pro ini ya. Kemudian import TMP essentials. Oke. Dan klik silang. Lalu untuk button kita kasih namanya jawaban, enggak, button aja, button 1 gitu ya. Button 1. Oke. Kemudian kita klik F, tekan tombol F di keyboard untuk fokus. Nah, seperti ini. Kemudian untuk scale-nya kita perbesar sedikit. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini UI button jawaban, kita masukkan. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah untuk zoom out. Lalu klik W atau bisa ke sini ya. Nah, di sini untuk menyusun ininya, kiri kanannya di sini. Oke. Kemudian jangan lupa untuk klik set native size. Oke, nampaknya kalau set native size terlalu kebesaran ya, karena tadi kita perbesar. Jadi kita kasih 1 aja di sini. Pastikan ininya aktif. Klik 1, maka dia akan seperti ini. Oke, dan kita taruh di sini. Nah, setelah itu untuk teksnya ini kita perbesar font size-nya. Jadi ya segini lah ya. Oke, udah segini aja. Nah, kemudian untuk teksnya kita rename menjadi jawaban 1. Oke. Kemudian karena ada ini kita kasih jawaban gitu aja, jawaban tulisannya. Kemudian kita tambahkan 3 button lagi untuk jawabannya dengan cara duplikat button 1. Untuk duplikat bisa klik kanan lalu klik duplikat. Kemudian kita geser ke kanan. Oke. Ada shortcut untuk duplikat yaitu dengan Ctrl D. Jadi kita Ctrl D, lalu kita ke bawah. Oke. Kemudian yang button 1 ini kita Ctrl D, lalu kita ke bawah. Oke. Pastikan sama ya. Oke. Jadi ada button 1, button 2, button 3. Nah, ini kita rename aja, guys. Ini button 2 harusnya. Kemudian yang ini adalah button 3. Dan yang ini adalah button 4. Oke, jadi kita ada 4 button untuk jawaban. Kemudian kita tambahkan lagi klik kanan UI, kemudian text mesh pro ya. Kemudian kita kasih nama pertanyaan. Oke. Setelah itu untuk colornya kita ganti menjadi hitam. Oke. Setelah itu kita size-nya kita besarkan. Kemudian di bagian wrapping ini di disable supaya teksnya itu nggak nge-wrap gitu ya. Kemudian kita taruh di tengah, alignmentnya kita ke tengah ya, seperti ini. Oke, kemudian kita kasih nama teksnya pertanyaan, teksnya pertanyaan. Oke, setelah itu pertanyaan sudah, kita ke skor ya. Skor kita pakai image dulu, UI image. Kemudian masukkan score place ini ke sini, source image. Lalu klik set native size, kemudian ke kiri, lalu ke atas ke sini. Oke. Kemudian di bagian image ini kita klik kanan, kemudian klik UI, lalu text mesh pro. Kemudian klik score.
Nah, terus kita kasih input namanya score titik 2 0 gitu aja. Oke, jadi untuk hasil layoutnya itu seperti ini. Ini kita kasih nama score box. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan button lagi untuk restart game jika gamenya itu sudah selesai atau soalnya sudah selesai semua ya. Kita masuk ke UI, lalu pilih button Text Mesh Pro lagi. Kemudian kita kasih nama restart button. Nah, setelah itu kita masuk ke sini, teksnya kita ganti menjadi restart. Lalu restart button ini untuk colornya kita ganti menjadi hitam aja. Kemudian teksnya kita bisa ganti warnanya menjadi kuning ya. Jadi kuning. Kemudian kita perbesar untuk ukuran buttonnya ini. Pastikan ini aktif, kita perbesar. Nah, kita perbesar segini. Kemudian kita taruh di tengah buttonnya. Oke. Udah di tengah kayak gini, mungkin ke bawah sini ya, ke bawah sini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke inti scripting. Jadi kita akan membuat sebuah script Cpager atau C# supaya kita bisa memasukkan pertanyaan, jawaban, dan skor serta restart. Jadi kita memasukkan logikanya di situ. Nah, kita klik di bagian hierarki di sini, klik kanan, klik create empty game object, kemudian ganti namanya menjadi quiz manager. Kemudian kita bagian aset, klik kanan, create folder scripts. Oke. Kemudian klik kanan di sini, create si subscript ya, Cpager script ini. Kasih namanya quiz manager. Oke. Maaf, pencet. Jadi gini. Quiz manager ini kita tarik ke quiz manager bagian sini ya. Nah, kemudian kita buka di sini ada quiz manager script. Kita double klik. Nah, kita akan masuk ke Microsoft Visual Studio. Jadi kalian harus install dulu Microsoft Visual Studio ya, supaya ngedit si subscript di Unity enak. Jadinya harus mending pakai Visual Studio. Jadi kalau udah install Visual Studio, kalian masuk ke edit, preferences, lalu external tools ya, external script editor, kita pilih Visual Studio ya, jangan Visual Studio Code, beda. Jadi Visual Studio tahun berapa gitu. Nah, kemudian kita masuk ke Visual Studio. Pertama, kita akan fokus pada pembuatan variabelnya ya, variabel untuk menyimpan soal dan juga jawaban. Pertama kita gunakan sistem titik serializable. Jadi ini digunakan supaya kelas ini bisa diakses di inspektor. Dan public class answer group. Ini kelas baru bernama answer group. Kemudian public string array answers. Jadi ini adalah array answers. Kemudian di sini kita enter di bagian public class quiz manager. Kita kasih header. Dan kita kasih kayak gini. Kita kasih sama dengan beberapa kali. Lalu tulis answer settings. Oke. Ini kenapa nggak bisa? Karena kita belum pakai Unity Editor ya. Jadi kita pakai Unity Editor dulu. Using Unity Editor.
Oke. Dan juga using Unity engine.ui. Oke, kemudian kita buat array answer group. Jadi public answer group, lalu answer groups answer groups data. Jadi ini adalah data untuk setiap grup jawaban. Jadi ini ada kelas answer group. Kemudian ini ada array answers. Nah, setelah itu di bagian kelas quiz manager kita buat array answer group. Nah, kemudian nama variabelnya adalah answer groups data. Jadinya kita nanti akan mengakses array yang dimiliki oleh answer group array. Kenapa seperti ini? Karena di Unity kita tidak bisa ngedit secara langsung di inspektor dengan double array seperti ini, atau nested array seperti ini nggak bisa. Jadi harus pakai dengan kayak gini ya, kelas baru seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan array string, public string correct answer. Jadi array ini digunakan untuk menyimpan data-data jawaban yang benar ya. Oke. Kemudian kita tambahkan public text mesh pro UGUI array answer text field. Nah, jadi di sini adalah array text mesh pro yang akan kita masukkan itu adalah teks yang ada di setiap button yang kita buat tadi, 4 button tadi ya, 4 button ABCD yang kita buat tadi. Lalu kita buat header lagi. Kali ini headernya namanya adalah question settings. Nah, karena tadi itu adalah header yang digunakan untuk jawaban, jadi answer setting, lalu ini adalah header untuk question setting. Nah, kenapa harus pakai header? Sebenarnya nggak harus sih. Header ini supaya lebih jelas saja nanti ngedit di inspektornya, kayak ada jarak gitu loh antara ini itu untuk jawaban, ini itu untuk pertanyaan itu. Kemudian kita buat array dalam bentuk string dengan nama variabel arraynya adalah questions. Jadi ini untuk menyimpan pertanyaan-pertanyaannya ya, yang ingin kalian masukkan apa aja. Kemudian public text mesh pro UGUI question text field. Nah, jadi ini untuk menyimpan teks pertanyaan tadi yang sudah kita buat, yang kita taruh di tengah game. Kemudian public int atau integer current question index. Nah, kalau ini untuk mengetrack ini di pertanyaan nomor berapa. Jadi misal pertama kita pertanyaan nomor 1, kemudian lanjut pertanyaan nomor 2 gitu. Jadi supaya ngerti ini tuh baru pertanyaan ke berapa gitu ya. Kemudian kita tambahkan header lagi. Header kita kasih string, kita kasih namanya score. Oke. Kemudian di bawahnya kita kasih public integer player score. Jadi ini untuk score playernya ya. Integer itu untuk menyimpan angka kalau belum tahu. Kemudian ada private text mesh pro UGUI score text field. Nah, jadi nanti bakalan ada skor yang ada di kiri pojok atas tadi.
Nah, nih kita akan mencoba menggunakan private ya, supaya tahu perbedaannya. Kemudian kita private button, restart game button. Ini untuk referensi ke restart game button yang kita buat tadi. Kemudian kita klik save aja, lalu kita masuk ke Unity-nya. Kan sudah selesai loading. Nah, kemudian di bagian quiz manager itu di kanannya itu atau di inspektor ini ada kayak gini. Ini answer setting, lalu ada question setting, lalu ada score. Nah, untuk kemudian kita kunci dulu supaya nggak kemana-mana inspektornya. Nah, di bagian answer setting ini ada answer group data. Kita klik sini dropdownnya, lalu klik di bagian plus, lalu kita klik di sini. Nah, maka di sini kita akan memasukkan answernya apa aja. Nah, seharusnya kita itu dimulai dari question dulu ya, dari soal dulu. Oh ya, ini untuk soal nomor 1. Misal kita gunakan matematika aja supaya simple. Misal 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3, 4 tambah 4 tambah 4, 5 tambah 5, 6 tambah 6, 7 tambah 7, 8 tambah 8, 9 tambah 9, 10 tambah 10. Oke, ini adalah question atau pertanyaan kita. Kemudian question text field ini adalah teks pertanyaan kita ini. Ini kita geser aja ke sini atau tarik ke sini. Oke. Kemudian kita ke answer, correct answer ya. Correct answers. Nah, ini adalah jawaban yang benar dari masing-masing soal. Nah, ini kita harus urut ya. Karena elemen 0 ini sesama elemen 0, 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1, oh ya 2. Dan 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 6, 4 tambah 4 8, 5 tambah 5 10, dan 6 tambah 6 12, 7 tambah 7 14, 8 tambah 8 16, 9 tambah 9 18, 10 tambah 10 20. Oke, jadi ini correct answer ada 10 sesuai dengan jumlah question. Kemudian untuk answer group data ini juga elemennya di sini. Ini untuk elemen yang digunakan untuk tiap jawaban ya, 1 2 3 4. Jadi setiap elemen ini ada 4 elemen atau ya 4 elemen. Jadi untuk elemen pertama kita misal 2 4 8 9. Yang penting ada elemen yang merupakan jawaban dari correct answer ini ya. Oke. Kemudian kita plus lagi di sini. Kita masuk di sini. Oke. Kemudian ada 4, jadi nggak usah kita edit. Oke, di sini belum ada 6, mungkin 6 bisa kita taruh di sini. Kemudian elemen 3. Elemen 3 itu jawabannya ada 8, mungkin kita taruh 8 di sini. Kemudian elemen 4 itu ada jawabannya 10, kita mungkin taruh di sini. Tapi kita bisa ganti yang lain, nggak apa-apa, bebas. Kemudian elemen 5 ini jawabannya 12, mungkin kita kasih 12 di sini. Kemudian elemen 6 kita kasih 14. Jadi harus ada 14 ya, supaya nanti jawabannya ada yang benar. Lalu elemen 8, elemen 7 maksudnya. Elemen 7 kita harusnya ada 16, mungkin kita kasih di sini. Kemudian elemen 8 harusnya ada jawaban 18, kita kasih
di paling bawah mungkin ya. Kemudian elemen 9 ini kita kasih di sini ya, harus ada 20. Ini sudah ada 20. Ini hanya untuk pengecohnya. Oke, untuk answer sudah semua. Nah, di sini kita ada kesalahan, yaitu answer text field-nya ini malah, oh ya, emang bener ya. Oke, jadi kita klik plus saja di sini. 4. Nah, sampai elemen 3 ya, ada 4 text field. Kemudian kita tarik masing-masing button, jawaban button ini ya. Oke, kita tarik ke sini. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini semua udah ya. Kita save aja. Jadi caranya seperti itu. Yang pertama, kita tambahkan dulu question atau pertanyaannya sesuai yang ingin kalian. Ini nggak harus matematika, jadi bebas pertanyaannya apa aja. Kemudian kita tambahkan correct answer. Jadi setiap pertanyaan ini yang benar itu kunci jawabannya apa aja. Nah, terus kita tambahkan answer group data. Nah, jadi setiap ini satu soal ini ada 4 jawaban. Nah, pastikan kunci jawaban kalian itu ditulis di salah satu di sini ya. Oke, sampai elemen yang sesuai jumlah soal kalian. Tuh. Terus answer text field ini kita kasih jawaban-jawaban ini, teks dari button-button ini. Oke, terus kita save ya. Kemudian kita masuk ke quiz manager lagi. Kita klik bagian quiz manager lagi untuk masuk ke visual code-nya. Kita akan fokus untuk pembuatan menampilkan pertanyaan dan jawaban ya. Jadi kita akan menggunakan metode di sini. Oke, jadi di bagian start ini kita setting current question index itu menjadi 0. Oke, current question index itu adalah ini itu pertanyaan nomor berapa sih? Nah, gitu. Jadi ini adalah pertama kita kasih 0 ya. Kemudian player score kita kasih juga 0. Karena nggak mungkin kan baru mulai kita langsung kasih 100. Oke, kemudian kita kasih metode display quiz. Ini metodenya belum kita buat, jadi kayak gini aja dulu, nggak apa-apa. Kemudian kita referensi ke game object text score ya. Score text field sama dengan game object titik find, lalu gini. Kemudian ini adalah score text. Mungkin kita bisa klik di Unity. Kita cari namanya apa? Oke, namanya score aja. Jadi score. Kemudian titik get component text mesh pro UI dan kayak gini. Oke. Kemudian restart game button. Start game button sama dengan game object titik find. Kita klik di Unity, namanya adalah restart button. Restart button titik get component, lalu get component yang ingin kita gunakan adalah button. Oke, kayak gini. Setelah itu untuk awal game, jadi voice start ini adalah untuk awal game. Jadi pertama kali game mulai itu langsung di eksekusi ini fungsi-fungsinya. Jadi restart game button titik game object titik set aktif jadi false. Jadi supaya game object itu game object dari restart game button itu non aktif. Jadi false dan dia akan hilang terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan membuat void display quiz. Jadi void ini adalah metode ya. Void display quiz kayak gini. Kenapa display quiz? Karena kita taruh di sini display quiz. Sebenarnya kita harusnya buat dulu di sini baru taruh di sini, tapi nggak apa-apa. Kemudian untuk yang pertama kita akan menggunakan if statement terlebih dahulu. If current question index itu lebih besar dari sama dengan questions titik length atau panjang question
atau panjang pertanyaan, maka kita debug log dulu. Debug log game selesai. Kasih titik koma. Nah, kemudian ini kita nanti sebenarnya di sini bakalan kita kasih yang namanya fungsi game selesai, tapi nanti aja. Kemudian kita kasih LC atau jadi jika question index ini itu sudah lebih besar atau sama dengan panjang question atau panjang dari array pertanyaan yang kita buat tadi, maka harusnya game sudah selesai. Tetapi jika game belum selesai, maka ini adalah LC-nya bekerja. Jadi question tag field titik text sama dengan current question index plus 1 plus titik koma titik plus questions current question index titik koma. Nah, ini kenapa current question index plus 1? Karena kan current question index kan dimulai dari 0, sedangkan untuk soal kita dimulainya pasti dari 1 ya. Jadi kita tambah plus 1 gitu aja. Kemudian ada titik, lalu ada spasi, baru kemudian pertanyaan. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk jawabannya kita akan memakai for loop. For int sama dengan 0 atau integer i sama dengan 0, titik koma i itu kurang dari answer text field titik length, kemudian titik koma i plus plus, kemudian klik enter, kurung berawal answer text field i titik text sama dengan answer groups data current question index titik answer i titik koma. Nah, jadi ini ada looping untuk 4 button kita tadi ya, 4 text button kita tadi ada 4 kan, jadinya nanti kita akan looping iterasi 4 kali. Nah, setelah itu kita akan assign atau memasukkan di teksnya tiap button tadi menjadi answer group data yang kita buat di inspector tadi. Answer group data current question index, jadi kita misal pertama ya, jadi 0, kemudian kita akses array answer, lalu i nya jadi dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kemudian kita save. Misal kita masuk ke Unity, kita play gamenya, kita lihat hasilnya. Nah, maka kita akan mendapatkan 1 plus 1 dan ini jawabannya akan jadi 2894. Kenapa 2894? Di sini 2489. Jadi kita tadi kebalik assign-nya, harusnya ini itu di sini dan ini di sini. Tapi nggak apa-apa. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita sudah berhasil untuk pertanyaan dan answernya. Nah, dan untuk pertanyaan ini 1 plus 1 ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan fungsi jika button ini diklik, maka misal jawabannya adalah benar, maka dia akan nambah skor dan pindah ke soal selanjutnya. Tapi kalau jawabannya salah, maka dia akan masuk ke soal selanjutnya dan skornya nggak bertambah gitu. Oke, kita masuk lagi ke quiz. Nah, yang pertama adalah di bagian update. Jadi update ini adalah sebuah metode yang dijalankan setiap frame ya. Jadi score text field titik text sama dengan score titik 2 plus player score titik toString seperti ini. Nah, jadi ini kita akan mengassign atau membuat
text score text field itu menjadi score titik 2 player score titik toString. Kenapa toString? Karena player score ini adalah integer ya. Player score ini adalah integer. Oke. Kemudian kita buat void lagi. Ini kita kasih public karena kita akan mengaksesnya di button ya. Public void pilih jawaban. Kemudian game object button. Dan enter kurung awal. Jadi ini adalah button yang fungsi yang akan kita gunakan saat button jawaban tadi diklik. Pertama kita set dulu text mesh pro UI button text sama dengan button titik get component in children, get component in children ya. Kemudian gini text mesh pro UI dan double kurung dan titik koma. Nah, kenapa get component in children? Karena kayak gini, di bagian button ini ada text ya, text mesh pro. Jadi ini adalah button dari children dari button atau anakan dari button. Jadi kita mengambil anakan dari button ini atau teks dari button ini ya. Oke, kita masuk ke script lagi. Kemudian kita gunakan if statement. If atau jika button text titik text titik text sama dengan double sama dengan correct answers current question index, maka player score plus sama dengan 10. Ini sama aja dengan player score sama dengan player score plus 10. Tapi kita bisa singkat jadi player score sama dengan plus sama dengan 10. Oke. Kemudian kita bisa debug .log jawaban benar. Kemudian current question index kita plus. Jadi plus ini adalah tambah 1 ya. Jadi ya plus gitu aja. Kemudian kita display quiz lagi. Display quiz. Jadi jika button text itu sama dengan isinya adalah sama dengan array correct answer, maka skornya bertambah 10. Kemudian debug log ini ngeprint sebuah debug atau ngeprint sebuah log dengan tulisan jawaban benar. Lalu current question index tadi yang awalnya adalah 0 itu menjadi 1 ya, karena plus 1. Kemudian kita gunakan metode lagi display quiz untuk metode yang ini ya. Nah, lalu LC. Nah, jika button text ternyata itu tidak sama dengan correct answer, maka kita bisa debug.log jawaban salah. Lalu current question index-nya tetap tambah lagi. Kemudian kita masuk ke display quiz. Oke, dan kita save. Lalu kita ke Unity, kita play. Nah, ini 1 tambah 1 harusnya jawabannya 2. Oke. Ya, kenapa belum bisa? Nah, karena kita belum assign buttonnya ya, atau assign atau membuat buttonnya itu menggunakan fungsi yang kita buat. Jadi kayak gini. Ini semua button ini kita shift. Kemudian untuk kuncinya kita nonaktifkan dulu. Nah, lalu kita plus di bagian on click ini. Lalu pilih editor dan runtime. Untuk objeknya kita bisa tarik quiz manager ke sini. Lalu functionnya quiz manager. Lalu pilih yang ini, pilih jawaban game object. Kemudian game objectnya, nah ini kita harus satu-satu ya. Game objectnya kita masukkan sini.
button 3 kita masukkan sini, button 2 kita masukkan sini, button 4 kita masukkan sini, dan kita save, lalu kita start. Nah, 1 tambah 1 harusnya jawabannya 2. Oke, 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 6, 4 tambah 4 8. Ini skornya bertambah ya. 5 tambah 5 10, 6 tambah 6 12, 7 tambah 7 14, 8 tambah 8 16, 9 tambah 9 18, 10 tambah 10 20. Oke. Nah, harusnya ketika game selesai, ini ya ada tulisan game selesai, itu kita menghilangkan semua pertanyaan dan jawaban dan masuk restart button tadi muncul ya. Tapi skor masih tetap ada di sini. Supaya kita nggak bisa klik-klik terusan kayak gitu. Oke. Jadi kali ini kita akan masuk ke bagian game selesai dan restart game. Oke, kita masuk ke script. Nah, di bagian debug log game selesai, ini kita kasih namanya game selesai, metode game selesai. Lalu kita buat metode game selesai ya, void game selesai. Kemudian var ya, kita kembali ke Unity. Jadi yang ingin kita nonaktifkan ketika game selesai adalah pertanyaan dan juga button-button ini ya. Nah, jadi kita di panel ini kita klik kanan, create empty. Ini adalah aktif gitu ya. Aktif. Lalu kita button 1 sampai pertanyaan kita masukkan di sini. Oke. Kemudian kita masuk ke Switch Manager lagi. Lalu di bagian bawah sini kita kasih nama public game object aktif seperti itu ya. Aktif. Setelah itu aktif kayak ini game selesai, aktif titik game object titik set aktif false. Oke, kemudian kita aktifkan restart game button titik game object titik set aktif true. Oke, jadi kita kembali ke Unity, kemudian kita masuk ke Quiz Manager, scroll ke bawah. Nah, lalu aktif ini kita masukkan ke sini. Nah, jadi untuk sekilas, jadi ketika kita klik bagian aktif, kita bisa nonaktifkan kayak gini. Nah, maka pertanyaan dan jawabannya hilang. Ketika kita aktifkan, maka dia akan muncul. Kenapa bisa hilang? Karena di dalam aktif ini ada button pertanyaan dan button jawaban dan juga pertanyaan gitu. Jadi lebih gampang ya. Kemudian ketika kita klik play, maka dia akan muncul skornya dan juga teks pertanyaan dan juga teks jawaban. Misal kita sampai selesai, nah maka dia akan hilang dan muncul button restart. Tapi button restart ini belum punya fungsi. Jadi harusnya ketika kita klik button restart, maka kita harus kembali ke awal lagi dan skornya menjadi 0. Nah, untuk restart kita bikin public void restart game. Kemudian kita gunakan scene management using Unity scene. Unity engine maksudnya. Scene management. Kemudian public void restart game scene manager titik load scene, kemudian kurung scene manager titik get active scene double kurung titik name titik koma. Jadi ketika restart game ini diklik, maka dia akan ngeload kembali scene yang sedang aktif dan namanya. Jadi ini harusnya kan pakai nama ya.
parameternya, tetapi dengan scene manager get active scene name, maka dia akan return string dengan nama scene yang sedang aktif, yaitu scene quiz. Kemudian kita masuk ke Unity lagi, kita masuk ke restart button, lalu bagian plusnya, editor dan runtime, kita masukkan quiz manager, fungsinya quiz manager, lalu restart game dan save, lalu kita klik play. Oke, kita jawab soalnya sampai selesai. Nah, ketika klik restart, maka dia akan mengulang dari awal seperti itu. Kita coba lagi, restart, maka ngulang dari awal. Nah, seperti itu tutorial dari SK21 tentang bagaimana caranya membuat sebuah kuis dengan beberapa soal dan 4 opsi jawaban, dan ada UI score dan juga ada restartnya tanpa pindah scene ya. Sebenarnya pakai scene itu nggak apa-apa kalau misal kalian pengen memasukkan animasi atau gambar yang berbeda-beda di tiap soalnya. Tetapi kalau tiap soal atau tiap scene itu kalian sama tampilannya, mending pakai cara yang seperti ini. Cara yang seperti ini tuh lebih efektif supaya nggak berat, game kalian itu nggak berat dan juga nggak lemot ya. Jadi kayak ini tadi kan cuma klik udah selesai gamenya gitu. Nah, mungkin sekian aja dari SK21, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan komennya. Bila bermanfaat bisa share ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan materi ini. Dan bagi kalian yang ingin membuat sebuah game atau media pembelajaran dengan Unity, Scratch atau Construct, bisa bantu kontak WA-nya SK Project yang ada di deskripsi ya. Oke, sekian. Sampai jumpa di video berikutnya.